Sinar matahari pagi menerobos celah tirai sutra di kamar Presidential Suite, menyinari wajah Adrian hingga ia perlahan membuka matanya. Hah? Dia sudah pergi. Saat Adrian menarik selimut, matanya tertuju pada spray putih yang ada bercak merah di atasnya. Wajahnya berubah serius. Matanya menyiratkan kejutan dan perasaan yang sulit dijelaskan. Jari-jarinya masih teringat jelas sentuhan kulit gadis yang baru bertemunya semalam. Namun kenyataan di hadapannya membuatnya terdiam sejenak. Dasar gadis aneh. Pergi begitu saja tanpa pamit. Nexus Tech Solutions dan Nexus Property Group, dua raksasa bisnis yang harus kujaga dan kukembangkan. Giovanni Adorian CEO Nexus Global, sosok pengusaha muda sukses, berasal dari keluarga paling terpandang di Nusaraya. Ayahnya mendirikan perusahaan sistem keamanan sejak lebih dari 15 tahun lalu dan Adrian berhasil mengembangkannya hingga ke sektor properti. Bisnisnya tersebar di seluruh penjuru negeri, menjadi simbol kemewahan dan kesuksesan yang tak tergoyahkan. Adrian masih di depan jendela, wajahnya berubah sedikit muram saat teringat sesuatu. Namun di balik kemewahan itu, ada beban berat yang terus ia pikul. Kerjasama bisnis dengan keluarga Ardana membuatnya terikat dalam sebuah kesepakatan yang tak ia inginkan. Kerjasama antara Nexus Global dan Ardana Infrastruktur Global menjadi kunci kesuksesan kedua belah pihak. Dan untuk mengikat hubungan itu, sebuah perjodohan telah ditetapkan jauh-jauh hari. Kita butuh kerjasama ini untuk ekspansi ke luar negeri. Perjodohan Adrian dan Amara bukan hanya soal cinta, tapi soal masa depan perusahaan dan nama baik keluarga. Amara Ardana, wanita cantik dan cerdas, direktur operasional di perusahaan ayahnya. Banyak orang menganggap mereka pasangan yang serasi. Bagi orang lain kami pasangan yang sempurna. Tapi bagiku, kami hanyalah dua rekan bisnis yang dipaksa hidup bersama. Tidak ada cinta, hanya kewajiban. Ponsel di meja berdering. Nama asistennya, Rizky, muncul di layar. Adrian mengangkatnya dengan tenang. Pak, keluarga Ardana telah menghubungi. Mereka ingin mengatur pertemuan untuk membahas rencana pernikahan Bapak dengan Nona Amara. Baik. Aku akan pulang sekarang. Setelah menutup telepon, ponselnya berdering lagi. Kali ini nama putranya, Rainer, muncul di layar. Wajah dingin Adrian seketika melembut. Hati yang sudah membeku selama 5 tahun hanya bisa meleleh saat mendengar suara satu orang. Papa nggak pulang lagi ya? Maafkan Papa, nak. Semalam Papa ada banyak pekerjaan, tapi setelah sekolah nanti, Papa yang jemput kamu sendiri. Janji. Iya. 5 tahun lalu, kebahagiaannya hancur saat Keira meninggal dunia. Tak lama setelah melahirkan Ray, kondisi tubuhnya yang lemah tak mampu bertahan menghadapi proses persalinan. Sejak hari itu, hatinya terkunci rapat. Ia menutup diri dari perasaan cinta, seolah-olah bagian hatinya mati bersama kepergian Keira. Lalu perlahan berubah, menjadi sosok yang dingin dan tertutup seperti sekarang. Banyak wanita mencoba mendekatinya, berharap bisa meluluhkan hatinya. Namun semuanya sia-sia. Adrian tetap sama, dingin, tertutup, dan tak tersentuh. Sudah saatnya kamu melupakan masa lalu, Adrian. Bangkitlah, Amara adalah pilihan terbaik untukmu, untuk nama baik keluarga kita, dan juga untuk Ray yang butuh sosok ibu. Di satu sisi ada kenangan lama yang tak ingin ia lupakan. Di sisi lain ada tekanan keluarga dan kenyataan yang harus ia hadapi. Pagi, Pak. Semuanya sudah siap. Ayo, kita pulang ke rumah utama. Bagaimana dengan gadis itu, Pak? Lupakan saja. Dia sudah pergi. Dan dia tahu apa risikonya. Baru kali ini, aku diabaikan oleh perempuan. Padahal dia sendiri yang memintaku menolongnya semalam. Dasar gadis yang tak tahu diri. Adrian meninggalkan Nexus Palace Hotel. Namun bayangan gadis bernama Shalina itu, entah mengapa, masih terus terlintas di kepalanya.